Setiawati. Saya Naura Okta. Saya Syaira Nurulwana Putri. Saya Syifa Imanida. Dan saya Melati Rahita Putri Syafina. Yang bertemakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Selamat menyaksikan. Apa yang dimaksud sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui? Sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak memiliki persediaan yang melimpah atau terbatas. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berbeda dengan sumber daya alam yang bisa diperbarui. Terbentuknya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dalam waktu yang sangat lama, sehingga proses pemanfaatan dan pengambilan yang dilakukan jauh lebih cepat dibandingkan proses terbentuknya. Yang pertama adalah batu bara. Batu bara merupakan salah satu bahan bakar fosil yang terbentuk dari batuan sedimen yang berasal dari sisa tumbuhan pada masa prasejarah. Selain itu, batu bara merupakan senyawa hidrokarbon yang dapat dibakar, memiliki bentuk fisik seperti batu, dan berwarna hitam. Umumnya, unsur utama batu bara terdiri atas hidrogen, karbon, dan oksigen. Batu bara terbentuk melalui proses pembatubaraan atau coalification. Pada proses tersebut terjadi penggabungan proses biologi, kimia, dan fisika. Kualitas setiap batu bara ditentukan oleh 3 faktor, yaitu suhu, lama waktu pembentukan, dan tekanan. Berikut adalah jenis-jenis batu bara berdasarkan kualitasnya. Yang pertama, lignit atau batu bara muda. Umumnya memiliki kandungan kalori sekitar 2.500 kalori per kilogram dan kandungan air sekitar 35% sampai 75%. Yang kedua, subbituminous adalah batu bara yang memiliki kandungan kalori sekitar 2.500 sampai 4.000 kalori per kilogram dan kandungan air sekitar 25% sampai 35%. Yang ketiga, bituminous adalah batu bara yang mengandung kalori sekitar 4.000 sampai 5.000 kalori per kilogram dan kandungan air sekitar 10% sampai 25%. Dan yang terakhir yaitu antransit, merupakan jenis batu bara yang memiliki kandungan kalori di atas 5.000 kalori per kilogram dan kandungan air di bawah 10%. Potensi batu bara di Indonesia sebagian besar tersebar di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera, serta sebagian kecil tersebar di Pulau Sulawesi, Papua, dan Jawa. Oleh sebab itu, Indonesia merupakan salah satu negara produsen batu bara. Pada tahun 2013, Badan Geologi Kementerian ISDM melaporkan Indonesia memiliki cadangan batu bara sebanyak 31 miliar ton. Saat ini, eksplorasi dan eksploitasi terbesar dilakukan di Pulau Kalimantan. Dalam bidang industri, pemanfaatan batu bara dibagi menjadi 2 jenis, yaitu coking coal dan thermal coal. Coking coal merupakan batu bara yang dimanfaatkan sebagai bahan baku proses peleburan baja dan besi. Sedangkan thermal coal adalah batu bara yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang memanfaatkan batu bara adalah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Konsumsi listrik di Indonesia akan terus meningkat dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2014 sampai 2017, konsumsi listrik di Indonesia meningkat sekitar 26%. Untuk memenuhi kebutuhan listrik tersebut, Indonesia sangat bergantung dengan pembangkit listrik yang bersumber dari fosil. Batu bara merupakan sumber energi terbesar untuk pembangkit listrik di Indonesia saat ini, yaitu sekitar 60%. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna gelap dan mudah terbakar yang berada di lapisan atas pada kerak bumi. Fraksi dalam minyak bumi meliputi gas, petroleum ether, bensin, nafta, kerosin, aftur, solar, oli, dan aspal. Minyak bumi adalah sumber daya yang terbentuk secara alami dari dekomposisi fosil-fosil organisme laut. Organisme laut tersebut adalah berbagai macam tumbuhan dan hewan laut yang telah mati dan terkubur dalam laut. Dalam waktu ribuan bahkan jutaan tahun, fosil tersebut akan terdekomposisi secara alami dan membentuk minyak bumi.
Salah satu hasil kekayaan alam paling besar ini memiliki nama lain emas hitam. Hal ini merujuk pada komposisi teksturnya yang berupa cairan kental berwarna coklat gelap atau bahkan terkadang kehijauan. Cairan kental nan gelap tersebut mudah terbakar dan terlindung berada lapisan atas kerak bumi. Minyak bumi berasal dari dekomposisi fosil organisme laut, sering juga dikenal sebagai bahan bakar fosil. Dalam proses pembentukan dan perubahan komposisi fosil tersebut, proses ini memerlukan waktu yang lama, lebih dari ribuan bahkan jutaan tahun. Manfaat minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari juga diperlukan seperti bahan bakar kendaraan, gas cair, pembangkit listrik, sumber bahan serat, keperluan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Proses pembentukan minyak bumi ini memakan waktu jutaan tahun. Karena itulah minyak bumi termasuk dalam golongan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berdasarkan hal tersebut, persediaan minyak bumi menjadi terbatas dan suatu saat akan habis. Yang ketiga adalah gas alam. Gas alam atau gas bumi yang tersusun atas campuran hidrokarbon merupakan sumber energi tidak terbarukan dengan cadangan terbesar setelah batu bara dan minyak bumi. Sama dengan batu bara, gas alam berasal dari mikroorganisme, hewan, dan sisa tumbuhan yang berada di bawah tanah selama jutaan tahun. Namun, jika dibandingkan dengan sumber energi fosil lainnya, gas alam memiliki tingkat polusi yang paling rendah karena memiliki intensitas karbon yang rendah. Adapun komponen penyusun dalam gas alam yaitu metana, CH sebagai komponen terbesar gas alam, kemudian propana, C2H2, selanjutnya butana, C2H2, dan komponen lain seperti HO, CO, serta HS. Berdasarkan komponen tersebut, gas alam menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia, seperti liquid petroleum gas atau LPG, liquid natural gas atau LNG, selanjutnya compressed natural gas atau CNG, dan coal bed methane atau CBM. LPG dan LNG adalah gas alam yang diperoleh melalui proses penyulingan, pemisahan dari minyak bumi. Dari hasil penyulingan minyak bumi diperoleh propana dan butana yang akan menjadi LPG untuk keperluan rumah tangga dan gas metana yang akan menjadi LNG. Sementara itu, CNG diperoleh tanpa melalui proses penyulingan dan memiliki kelebihan, yaitu lebih ramah lingkungan dan harganya relatif lebih murah. Awalnya, gas alam tidak dimanfaatkan sebagai sumber energi. Hal itu disebabkan cadangan gas alam di Indonesia berada di wilayah terpencil dan jauh dari konsumen. Namun, seiring berkembangnya teknologi, gas alam dapat ditransportasikan melalui pipa sehingga dapat digunakan sebagai sumber energi. Yang keempat, biji besi. Biji besi adalah jebakan yang digunakan untuk membuat besi ubal. Biji besi terdiri atas oksigen dan atom besi yang berkaitan bersama dalam molekul. Besi sendiri biasanya diperoleh dalam bentuk magnetit Fe304, hematit Fe203, geotit FeOOH, limonit FeOOH, NH2O, atau siderit FeCO3. Biji besi biasanya kaya akan besi oksida dan beragam dalam hal warna, dari kelabu tua, kuning muda, ungu tua, hingga merah karat. Saat ini cadangan biji besi tampak banyak, namun seiring dengan bertambahnya penggunaan besi secara eksponensial berkelanjutan, cadangan ini mulai berkurang karena jumlah tetap. Sebagai contoh, Lester Brown dari World Watch Institute telah mengatakan bahwa mengeluarkan besi bisa habis dalam waktu 64 tahun berdasarkan ekstrapolasi konservatif dari 2% pertumbuhan per tahun. Biji besi, batuan, dan mineral dari mana logam besi dapat diekstrak secara ekonomis. Biji membawa jumlah yang sangat tinggi dari hematit atau magnetit. Lebih besar dari besi 60% yang dikenal sebagai biji alami atau biji pengiriman langsung, yang berarti mereka dapat diberi makan langsung ke pembuatan besi tanur tinggi. Sebagian besar cadangan menyimpannya kini telah habis. Biji besi adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat pig iron, yang merupakan salah satu bahan baku utama untuk membuat baja. 98% dari emisi besi di tambang digunakan untuk membuat baja. Memang telah berpendapat bahwa
emisi besi yang lebih integral untuk ekonomi global daripada komoditas lainnya, kecuali mungkin minyak. Kegunaan biji besi. 1. Bahan baku baja sebagai penopang pada konstruksi bangunan, rangka gedung, dan lain sebagainya. Baja yang dibuat kawat juga berguna untuk tali baja atau seling. 2. Bahan baku peralatan rumah tangga seperti kompor, panci, rak, dan lain sebagainya. 3. Bahan baku pembuatan pipa. Biji besi sangat berguna dalam industri pembuatan pipa besi. Pipa-pipa besi tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia, misalnya menyalurkan air dari satu tempat ke tempat lainnya, menyalurkan bahan bakar minyak, dan lain sebagainya. 4. Bahan pada industri otomotif. Biji besi menjadi salah satu bahan utama dalam industri otomotif, di mana sebagian besar rangka, mesin, dan peralatan kendaraan bermotor terbuat dari besi. Yang kelima, emas. Emas adalah logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa. Kekerasannya berkisar antara 2,5 sampai 3 skala Mohs. Emas memiliki kegunaan yaitu 1. Mata uang. Sejak 600 tahun lalu, emas dikenal sebagai logam yang digunakan untuk alat tukar untuk mempermudah proses jual beli. Kepingan emas diubah menjadi bentuk koin, dimanfaatkan sebagai jaminan di Indonesia. 2. Elemen pesawat. National Aeronautic and Space Administration atau NASA menggunakan emas sebagai elemen pembuat pesawat luar angkasa. Biasanya elemen ini digunakan untuk sirkuit berbagai mesin dan pelapis permukaan pesawat. Lantaran memiliki sifat tahan karat dan konduktor yang baik, penggunaan emas untuk elemen pesawat dinilai ampuh menangkal radiasi berlebih. 3. Pelapis bangunan. Di tempat monumen nasional, memiliki tugu emas di bagian teratas bangunan. Selain digunakan untuk pelapis bangunan, faktanya banyak desain interior rumah berkonsep mewah dan elegan, menggunakan emas sebagai bahan pelengkap atau mempercantik interior. 4. Investasi. Kegunaan emas selanjutnya adalah untuk menyimpan harta kekayaan. Sebagaimana diketahui, emas batangan merupakan logam mulia yang tercatat sebagai salah satu produksi investasi jangka panjang. Dibandingkan jenis investasi lainnya, emas memiliki resiko inflasi yang rendah, sehingga dapat melindungi aset kekayaan. 5. Ponsel. Banyak orang menggunakan smartphone, namun sedikit orang menyadari bahwa di dalam benda favorit tersebut ada kandungan emas guna mendukung operasional smartphone sehari-hari. Fungsi emas tidak hanya dapat ditemukan pada smartphone, namun banyak sekali benda elektronik lain, contohnya GPS, kalkulator modern, dan masih banyak lagi. Barang elektronik menggunakan kandungan logam mulia karena memang konsentratnya baik untuk kelistrikan. Dalam setiap ponsel terdapat kandungan emas hingga 50 mg. Penggunaan emas dalam produksi ponsel digunakan untuk meminimalisasi korosi dan karat. Yang keenam adalah batu marmer. Batu marmer adalah batuan metamorf yang berasal dari batu gamping karena proses metamorfosis kotak maupun regional. Marmer merupakan batu pualam yang bertekstur granoblastik dan tersusun dari mineral kalsit serta dolomit sebagai hasil metamorfosis kontak atau regional. Batu marmer merupakan salah satu batuan dengan nilai ekonomis tinggi yang dapat dimanfaatkan secara luas, mulai sebagai lantai, batu tempel atau batu hias sampai digunakan dalam seni kerajinan ukir dan pahat. Batu marmer memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan jenis batu lain, yaitu berwarna abu-abu dengan struktur non-foliasi dan tekstur lensa atau augen tekstur. Lalu, gugusan kristal yang ada di batu marmer relatif sama dengan tekstur halus sampai yang agak kasar. Beberapa jenis marmer yaitu yang pertama architectural marble, yang kedua statuary marble, yang ketiga ornamental marble, yang keempat ruined marble, yang kelima marmer hijau, dan yang keenam limestone. Architectural marble adalah jenis batuan marmer yang memiliki warna, tekstur, kualitas, dan kekuatan yang bagus. Statuary marble adalah salah satu jenis batuan marmer yang berwarna putih bersih dengan tekstur yang bagus. Ornamental marble adalah jenis batuan marmer yang memiliki warna yang sangat indah. Ruined marble adalah jenis batuan marmer yang memiliki tekstur yang halus. Marmer hijau adalah batuan pertama yang terlihat seperti marmer. Marmer hijau bukanlah jenis marmer yang asli. Marmer hijau adalah batuan serpentin. Dan yang terakhir, limestone merupakan jenis marmer yang berwarna beige atau coklat. Yang ketujuh, uranium.
Uranium adalah sebuah unsur kimia yang ditemukan dalam kerak bumi. Pembentukan uranium terjadi melalui serangkaian proses peluruhan unsur radioaktif, seperti thorium dan uranium sendiri, yang memerlukan periode waktu yang sangat panjang, mungkin mencapai ratusan juta tahun. Uranium adalah bahan yang berlimpah dalam kerak bumi, tetapi ketersediaannya dalam bentuk yang dapat dieksploitasi secara ekonomis terbatas. Kandungan uranium yang signifikan ditemukan dalam biji, seperti uraninit, kovinit, dan branerit. Namun, untuk menjadi ekonomis dieksploitasi, deposit uranium harus memiliki konsentrasi yang cukup tinggi. Penggunaan utama uranium terkait dengan industri nuklir, di mana ia berperan sebagai bahan bakar untuk reaktor nuklir. Proses fisi nuklir dalam reaktor nuklir menghasilkan energi dalam skala besar. Selain pembangkit listrik tenaga nuklir, uranium juga digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk propulsi nuklir untuk kapal selam dan dalam bidang medis untuk terapi radiasi. Salah satu tantangan utama terkait dengan uranium adalah keterbatasan cadangan yang dapat dieksploitasi secara ekonomis. Dalam rangka mengatasi keterbatasan sumber daya ini, riset terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uranium, mengembangkan reaktor nuklir generasi baru, dan mengeksplorasi teknologi energi nuklir yang lebih inovatif. Selain itu, penelitian tentang sumber daya energi alternatif seperti energi terbarukan juga mendapatkan perhatian untuk mengurangi ketergantungan pada uranium. Sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, pengelolaan biji uranium dan peningkatan efisiensi teknologi nuklir menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan penggunaan energi nuklir. Sementara itu, pengembangan sumber daya energi alternatif dan kebijakan energi yang berkelanjutan menjadi elemen penting dalam menyusun masa depan energi yang berkelanjutan dan aman. Yang kedelapan yaitu nikel. Nikel adalah komponen yang banyak ditemukan dalam meteorit dan menjadi ciri komponen yang membedakan meteorit dari mineral lainnya. Meteorit besi atau siderit dapat mengandung alloy besi dan nikel berkadar 5-25%. Nikel diperoleh secara komersial dari penlandit dan pirotit di kawasan Sudbury, Ontario, sebuah daerah yang menghasilkan 30% kebutuhan nikel dunia. Unsur nikel berhubungan dengan batuan basa yang disebut norit. Nikel ditemukan dalam mineral pentlandit dalam bentuk lempeng-lempeng halus dan butiran kecil bersama perihotin dan kalporit. Nikel biasanya terdapat dalam tanah yang terletak di atas batuan basah. Di Indonesia, tempat ditemukan nikel adalah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Nikel yang dijumpai berhubungan erat dengan batuan peridotit, logam yang tidak ditemukan dalam peridotit itu sendiri, melainkan sebagai hasil lapukan dari batuan tersebut. Mineral nikelnya adalah gamerit. Nikel ditemukan oleh A.F. Korntendi pada tahun 1751, merupakan logam berwarna putih, keperak-perakan yang berkilat, keras dan mulur. Tergolong dalam logam peralihan, sifat tidak berubah bila terkena udara, tahan terhadap oksidasi dan kemampuan mempertahankan sifat aslinya di bawah suhu yang ekstrim. Yang kesembilan, biji bauksit terjadi di daerah tropika dan subtropika dengan kemungkinan pelapukan sangat kuat. Bauksit terbentuk dari buatan sedimen yang mempunyai kadar Al nisbi tinggi, kadar Fe rendah dan kadar kuarsa CO2 bebasnya sedikit atau bahkan tidak mengandung sama sekali. Batuan tersebut misalnya sienit dan nefelin yang berasal dari batuan beku, batu lempung dan serpih. Batuan-batuan tersebut akan mengalami proses lateratisasi yang kemudian oleh proses dehidrasi akan mengeras menjadi bauksit. Bauksit pertama kali ditemukan pada tahun 1821 oleh geolog bernama Pierre Berthier. Pemberian nama sama dengan nama desa Les Baux di selatan Prancis.
Bauksit biasanya memiliki berbagai warna termasuk putih, abu-abu, dan kadang-kadang kuning, jingga, merah, merah muda, dan coklat. Akan tetapi, bauksit memiliki sifat fisik yang menarik. Meskipun bauksit sebenarnya relatif lunak, semua produk berbahan dasar. Bauksit memiliki sifat keras. Sebagian besar bauksit diolah menjadi berbagai produk lain dengan sifat fisik yang berbeda dari bahan dasarnya. Penemuan pertama kali tentang bauksit dilakukan oleh Pierre Berthier di Prancis pada tahun 1821. Meskipun penemuan pertama terjadi di Prancis, sebenarnya bauksit lebih banyak ditemukan di negara-negara beriklim tropis, termasuk Indonesia. Wilayah yang diperkirakan memiliki sumber daya bauksit terbesar terletak di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau. Jumlah pemegang izin usaha pertambangan yaitu IUP potensial di wilayah ini mencapai sekitar 3,47 miliar ton secara keseluruhan. Yang terakhir adalah belerang. Belerang atau sulfur adalah unsur non-logam yang bentuk aslinya adalah zat padat kristalin kuning. Secara alami, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau mineral pada gunung berapi. Belerang merupakan sumber daya yang banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan baku asam sulfat. Pada tahun 1867, para penambang menemukan sulfur di Calcasieu-Paris, Louisiana, tetapi kandungan ini berada di bawah pasir hisap dan tidak dapat ditambang. Pada tahun 1894, kimiawan Amerika kelahiran Jerman, Hermann Frasch, merancang metode pengambilan sulfur dengan menggunakan pipa untuk menghindari pasir hisap. Proses ini berhasil, dan pada tanggal 24 Desember 1894, sulfur cair pertama dibawa ke permukaan. Union Sulphur Company dibentuk pada tahun 1896 untuk memanfaatkan proses ini. Namun, biaya bahan bakar untuk memanaskan air pada masa itu masih terlalu mahal, dan proses ini baru menjadi murah pada tahun 1901 setelah penemuan ladang minyak Spindletop di Texas yang menjadi sumber bahan bakar murah. Proses Frasch mulai digunakan untuk memperoleh sulfur di Sulphur Mines, Louisiana pada tahun 1903. Sulfur atau belerang memiliki ciri-ciri berbentuk padat dan berwarna kuning, memiliki aroma seperti telur busuk, bersuhu panas, tidak larut dalam air, dan tidak bersifat korosif terhadap bahan konstruksi biasa, hanya jika terkontaminasi dengan zat tertentu saja. Unsur belerang atau sulfur adalah unsur kimia non-logam dan termasuk ke dalam golongan oksigen. Unsur ini menjadi salah satu unsur yang reaktif. Belerang dapat bereaksi dengan semua logam kecuali emas dan platinum membentuk sulfida. Belerang juga dapat membentuk senyawa dengan beberapa unsur non-logam. Belerang dan sulfat tidak beracun, tetapi karbon disulfida, hidrogen sulfida, dan sulfur dioksida semuanya beracun. Terlebih lagi, hidrogen sulfida yang sangat berbahaya sehingga dapat menyebabkan kematian. Sulfur dioksida dihasilkan ketika batu bara dan minyak yang tidak dimurnikan dibakar. Kegunaan belerang adalah vulkanisasi karet pada industri ban, bahan pembuatan obat-obatan, pembuatan korek api sebagai bahan peledak, dan dapat digunakan dalam insektisida dan fungisida. Terima kasih telah menyaksikan video kelompok kami. Wassalamualaikum